Halo sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, Sora mau ngajakin kamu tanpa bosan-bosannya, yuk subscribe YouTube channelnya Sora. Untuk yang baru bergabung, semoga channel ini bisa jadi channel favorit kamu. Dan untuk kamu yang sudah sering nonton, terima kasih banyak, dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Hari ini kita akan masuk lagi ke dalam sesi pembacaan dengan tema ya, yang berharap kamu masih mau menunggu ya. Jadi seseorang ini meskipun mungkin tidak bicara banyak ya, tapi sesungguhnya dia berharap kamu masih mau menunggu dirinya. Kita mau lihat dia siapa dan bagaimana perasaannya. Sora akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadi vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai saja pembacaan sekarang. Let's go. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya, yang berharap kamu masih mau menunggu. Kita lihat dulu siapa orang ini. Yang kartu yang pertama ada kartu dari Heart. Wow, orang ini memang sudah jatuh cinta sama kamu atau sudah sayang sama kamu ya. Langsung gambarnya keluar hati atau jantung. Di sini menggambarkan bahwa orang ini memang sudah punya suatu perasaan yang mendalam sama kamu atau sangat menyayangi kamu dan menganggap kamu adalah bagian penting di dalam hidupnya dia ya. Jantung itu kan pusatnya kehidupan ya, Sahara ya. Jadi dia orang yang memang kamu tuh sudah ada di hatinya, menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dia gitu ya, seperti jantung gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini orangnya memang seorang yang romantis gitu ya, penyayang, Sora lihat di sini ya. Oke, kita mau lebih lanjut. Siapakah orang ini? Ya, yang berikutnya ada Stork ya. Orang ini adalah cenderung orang yang tiba-tiba saja datang ke dalam kehidupan kamu. Kamu tidak pernah menduga-duga sebelumnya akan bertemu atau berkenalan dengan orang seperti dirinya ya. Bisa saja memang ada perkenalan yang singkat, perkenalannya tidak diduga-duga gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya juga di sini kalau Sora lihat adalah orang yang aktif ya. Dia banyak melakukan mungkin perjalanan dalam pekerjaannya, mungkin sering keluar kota, sering keluar daerah gitu ya kalau Sora lihat ya. Nah, orang ini juga sedang melewati masa perubahan banyak di dalam hidupnya dia. Perubahan aspeknya banyak, ada yang mungkin ada baru pindah tempat tinggal, ada yang mungkin baru pindah tempat kerja, atau dari yang punya kerja jadi nggak punya kerja sekarang, atau yang dari nggak punya kerja sekarang tiba-tiba jadi punya pekerjaan. Tapi ada masa transisi di dalam hidupnya saat ini kalau yang Sora lihat ya. Yang berikutnya adalah Fox ya. Di sini kalau Sora lihat ya, orangnya itu pinter, orangnya itu cerdik, orangnya punya banyak skill kalau Sora lihat di sini. Dalam bekerja juga dia cenderung rajin gitu ya kalau yang Sora lihat ya. Artinya dia memang pintar untuk melihat opportunity dimanapun dia berada ya. Hanya di sini kalau Sora lihat, dia masih memang ada hal-hal yang belum dia ucapkan atau belum dia ungkapkan secara keseluruhan. Masih ada hal yang dia sembunyikan dari kamu atau tidak dia utarakan semua ya. Ada hal-hal yang mungkin dia utarakan tidak semestinya seperti itu, tapi dia membicarakan halnya yang beda. Sora menangkap kali ini bukan berbohong sih, tapi lebih kepada dia akan mengatakan ini seperti white lies, kayak berbohong demi kebaikan atau demi hal yang baik di kemudian hari. Jadi kalau Sora menangkap di sini ya, karena di sini Foxnya kelihatan lagi lihat ke arah sini ya. Jadi kayak hati nurani dia tuh kayak bilang kayak untuk sekarang gitu ya, dia harus mengucapkan hal-hal yang ada yang dia tutupi atau belum dia ungkap gitu ya. Jadi bahasa kerennya white lie lah ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Orang ini juga punya banyak impian dan harapan ya di dalam hidupnya dia. Kalau Sora lihat orang yang cenderung optimis dan berharap punya masa depan yang bisa lebih baik. Ada beberapa di sini yang memang kenal sama kamu juga mungkin kayak melalui sosial media atau intens sama kamu melalui sosial media, internet, dating app dan sebagainya. Bisa juga ya kalau Sora di sini ya. Atau memang sekedar kenalan sama kamu dari networking teman-teman kamu juga gitu ya, temannya teman gitu ya. Clover ya.
Orang ini adalah orang yang berusaha untuk melihat opportunity baik di dalam hidupnya dia, ya. Berarti jadi orang ini sedang dalam situasi dia ingin mencari kesempatan sebaik mungkin, ya. Di sini bisa berarti sedang berusaha untuk mendapatkan finansial lebih, itu juga yang saudara lihat ya. Sedang bekerja untuk membuat suatu finansial yang lebih, gitu ya. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya siapa orang ini, ya. Kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya situasi hubungan kamu pada saat ini. Kenapa dia meminta kamu untuk menunggu. Ada birds. Ya. Di sini kalau saudara lihat, kalian sedang dalam situasi banyak sekali hal yang kalian jadi perdebatan, jadi omongan, jadi pembicaraan, jadi obrolan. Ya kalau yang saudara lihat di sini. Tentang banyak hal. Kalau saudara lihat di sini birds ada energi dari pembicaraan banyak hal, ya. Jadi bisa ada kayak pembicaraan yang mulai memanas, ya, tentang jawaban-jawaban atau solusi-solusi dari masalah yang ada. Jadi di sini kalau saudara lihat ya, kayak ada masalah-masalah yang menjadi bahan pembicaraan kalian yang kalian belum ketemu solusinya, ya. Jadi di sini mungkin ada yang meminta sesuatu, kalian tuh belum ketemu yang kayak oke, kita sepakat di titik ini untuk jadi solusinya gitu loh. Belum kalau yang saudara di sini, ya. Nah, ini adalah ngomongin soal bagaimana kelanjutan hubungan kalau saudara lihat di sini. Ya, jadi masalah situasi di antara kalian adalah kelanjutan hubungan. Ini tree, bagaimana hubungan ini mau growing, hubungan ini sudah semakin menguat, hubungan ini sudah semakin going on, tapi belum jelas arahnya mau kemana. Kuncinya adalah hubungan ini mau ke arah mana. Ya. Hubungan ini sehat apa enggak kalau terus dibiarkan tumbuh, rimbun gitu loh. Tapi arahnya mau kemana? Kan ini sudah melibatkan keluarga. Jadi mungkin di sini ada keluarga kamu atau keluarga dia yang mulai mempertanyakan hubungan ini mau ke arah mana gitu ya. Tapi ini juga perlu disadari ada koneksi ya secara spiritual di antara kalian. Suara semakin kuat untuk ngomongin soal surat. Nah, jadi di sini ada pembicaraan atau diskusi tentang bagaimana mau eh, pada akhirnya keputusan apa. Ini ngomongin soal dokumen secara formal. Jadi saudara melihat di sini ada hubungan yang ingin diformalkan secara dokumen. Tiada lain, tiada bukan adalah pernikahan ya. Kita mau lihat gitu. Tapi ini juga bisa mengindikasikan hubungan yang membicarakan tentang bagaimana komunikasi kalian. Komunikasi kalian mungkin ada yang bermasalah, komunikasi kalian yang cuma melalui chat aja, atau di sini soal melihat teks ya, jadi melalui tulisan gitu loh ya. Ya, yang bikin jadi resah dan gak nyaman. Di sini ada anxiety ya, ada stres-stres yang kayak hubungan ini tuh jadi kayak banyak hal yang mengganggu, bikin stres gitu loh ya. Soalnya ketidakjelasan secara formalitas, secara dokumen. Ya, jadi di sini ada perdebatan, pembicaraan soal membangun keluarga, masa depan tentang dokumen dan sebagainya. Ya, itu yang saudara lihat. Ya. Namun bagaimana situasi dia, halangan yang kalau yang saudara lihat di sini, kalau sampai jadi perdebatan berarti kan pasti masih ada halangan ya, sampai belum bisa mewujudkan itu. Apa sekiranya halangannya? Kalau saudara lihat di sini masih ada halangan dari kekhawatiran. Ya. Ada yang tidak yakin di sini, antara kamu yang tidak yakin atau dia yang tidak yakin atau sama-sama enggak yakin. Cuma saudara lihat di sini banyak dari yang tidak yakinnya atau kurang yakinnya dari divine masculine. Ya. Nah, di sini juga ada ketidakyakinan dan di sini juga ada masalah kerisauan soal masalah kesetiaan, loyalitas ya. Jadi orang ini tuh kayak masih ada keraguan, masih ada kebimbangan soal masalah loyalitas. Entah dia yang meragukan dirinya sendiri yang bisa loyal atau enggak, atau dia meragukan atau bukan meragukan sih, kayak nggak yakin atau masih risau soal apakah kamu akan setia atau tidak. Ya. Ini juga ngomongin soal masalah kedewasaan ya. Jadi di sini ngomongin soal kedewasaan, ngomongin soal bagaimana bisa membimbing, bagaimana bisa mengarahkan dan bagaimana bisa menolong. Jadi orang ini kayak merasa dia tidak yakin karena diri dia itu belum kayak siap secara mental gitu loh. Dan dia tuh kayak masih butuh untuk meyakinkan dirinya, aku bisa loyal nggak ya? Aku bisa setia nggak ya kalau cuman sama kamu aja gitu loh. Nah, di sini adalah soal masalah bear, proteksi. Jadi di sini dia ada kerisauan, dia ingin menjadi sosok besar, ingin jadi sosok yang berhasil. Ya.
sukses gitu ya kalau yang saudara lihat di sini. Jadi memang ada masalah tentang bagaimana dia melihat diri dia belum sukses, tapi ini juga bisa mengindikasikan ada sosok ibu yang di sini mengkhawatirkan dia. Antara memang mungkin ibu kamu atau ibunya dia atau sosok ibu di dalam hidupnya. Misalnya contoh dia udah gak punya mamah lagi Kak Sora. Ya, ada tante yang dianggap seperti ibu, ada ayah yang dianggap seperti ibu, ada kakek yang sudah seperti ibu sendiri, nenek yang sudah seperti ibu sendiri. Sosok ibu di dalam hidupnya atau hidupmu yang mungkin masih kayak belum setuju atau belum serak 100%, belum nerima dan sebagainya. Dan masalah pergerakan ya kalau yang Sora lihat. Jadi di sini memang dia itu merasa hidupnya itu masih belum stabil, masih terus dinamis gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi kayak tidak adanya kesiapan karena dia belum menjadi orang yang stabil dan sukses dan bagaimana menjadi dewasa kalau yang Sora lihat. Ya. Oke, nah dibalik itu semua, karena masalah itu, apa yang sekiranya berdampak sama kamu? Ya, kamu merasa seperti apa setelah situasi seperti ini? Ada perasaan dari kamu yang merasa marah, ya, ada perasaan marah, ada perasaan kecewa gitu ya, karena melihat kayak kok nggak jelas hubungan ini mau diarah kemana, kamu galau terus mau sampai kapan galaunya gitu loh. Nah, tapi di satu sisi kamu mulai berpikir bahwa apakah aku harus menaruh keyakinan sama orang ini gitu loh ya. Faith gitu. Jadi kayak kamu tuh kayak berusaha kayak marah, kecewa, tapi di satu sisi kayak harus gak ya aku percaya sama orang ini. Akhirnya kamu mengambil waktu untuk menarik diri dari dia. Gitu. Itu kan yang Sora lihat di sini. Kamu menarik diri dari dia, rest, kamu istirahat, break di sini. Ada yang mungkin dari kamu di sini yang menjauh, nggak respon chatting dia, atau kamu yang memang kayak kalian tuh dalam periode berdua tuh untuk break gitu kalau yang Sora lihat. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang dia rasakan ya, apa yang orang ini rasakan. Sora coba geser dulu biar bisa muat untuk semua. Oke. Oke, kita mau lihat lalu apa yang sesungguhnya sekarang dia rasakan. Ya. Nah, ideations, dia sedang berusaha berpikir, berusaha mencari ide, berusaha mencari pikiran apa yang harus dia lakukan atau apa yang harus dia kerjakan. Ya, jadi dia kayak berusaha mencari pencerahan. Gitu. Nah, tapi ini dia seperti merasa ini adalah sebuah tanda-tanda. Tanda-tanda kalau dia bisa kehilangan kamu. Kalau dia tidak punya solusi atau ide dalam penyelesaian masalah kalian. Gitu ya. Dia mulai merasa ini tanda-tandanya aku bisa kehilangan kamu. Gitu loh ya. Jadi ada perasaan seperti itu. Dan dia pun juga sama-sama menarik diri. Kamu break istirahat, dia isolasi menarik diri. Jadi orang ini memang benar-benar dalam situasi sedang berusaha untuk menarik dirinya, berusaha untuk berpikir benar-benar gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan dia berusaha mencari kedamaian. Jadi dalam situasi seperti ini dia merasa bahwa ini mungkin lebih damai dan lebih tenang untuk kamu gitu dan untuk dirinya. Itu kalau yang Sora lihat ya. Jadi berusaha untuk menarik diri dulu untuk mencari ketenangan lah ya. Gitu. Nah, baru setelah itu dia akan melakukan suatu pergerakan ya. Baru di situ dia akan melakukan suatu pergerakan ya. Nah, tapi kita mau coba lihat ya, apakah memang sebenarnya gitu ya, dia itu mau sama kamu atau enggak sih sebenarnya ya. Kita mau lihat di sini. Kalau Sora lihat di sini karena ada perasaan dia yang takut merasa kehilangan kamu sebenarnya kalau yang Sora lihat di sini. Ya, ada satu perasaan takut nggak ya kehilangan kamu? Ada kartu dari anxiety. Nah kan kalau udah namanya judulnya gelisah, dia itu takut. Takut kalau harus kehilangan kamu. Takut kalau harus gak ada kamu. Gelisah dia di sini. Ya. Jadi kalau ditanya sudah pasti dia memang takut kehilangan kamu. Karena dia merasa gelisah, merasa khawatir kalau kamu gak ada atau kamu hilang. Ya, karena dia sudah nyaman sama kamu, comfort, udah nyaman gitu loh ya. Namanya nyaman itu dari perasaan, dari pikiran, macam-macam gitu ya.
Dan dia merasa kamu memberikan dia banyak ide, kamu memberikan dia banyak support, pikiran dia tuh jadi lebih jernih, lebih tercerahkan dengan adanya kamu gitu loh. Ya, dan dia tidak mau kamu ghost ya, menghilang atau kabur, ghosting gitu ya kalau yang Sora lihat. Jadi memang orang ini berharap kamu menunggu dia gitu loh. Sih, intuisi dia tuh bilang kayak pingin bisa sama-sama sama kamu. Kalau yang Sora lihat di sini, intuisi dia pingin bisa sama-sama sama kamu gitu ya. Dan dia berharap bisa kamu kuat, dia juga kuat mengalami proses ini dulu. Makanya dia kepingin kamu bersabar menunggu ya, menunggu adanya kabar baik, menunggu datangnya suatu kebaikan nanti pada waktunya gitu loh. Jadi orang ini mau sama kamu tapi berharap kamu mau sabar menunggu dia. Nah, sekiranya apa yang akan dia coba lakukan ya untuk hubungan kalian. Di sini kalau Sora lihat ada energi dari judgment. Orang ini berusaha untuk mencari pencerahan, mencari langkah-langkah dari segala kekalutan, apa sih langkah-langkah yang harus diambil ya. Jadi dia kayak nggak mau langsung kayak terburu-buru bilang ke kamu, tapi dia lebih lebih ke arah aku yang harus berpikir dulu. Apa langkah yang harus aku lakukan, apa sih yang sekiranya harus aku kabarin ke kamu. Jadi orang ini memang menunggu untuk tidak menghubungi kamu dan berkabar sama kamu ya, karena dalam situasi isolasi tadi menghindari gitu ya. Kenapa? Kan dia merasa bahwa aku harus datang dengan suatu kabar yang baik gitu. Karena apapun jawaban dia nanti atau perkataan dia nanti itu akan membuat kamu berpikir mengambil keputusan. Di sini dia ada situasi two of swords, ada situasi stagnan ya, yang dia sedang berpikir benar-benar kayak aku bingung apa yang langkah aku harus lakukan, maju atau mundur gitu ya. Jadi di sini ada memang berada dalam situasi yang nggak bisa banyak bergerak karena situasi dan kondisi, dan masih memikirkan segala sesuatu secara berhati-hati. Ya. Namun di sini ada Four of Pentacles ya. Jadi orang ini akan mengusahakan mempertahankan dulu keuangan dia. Nomor satu prioritasnya adalah mempertahankan keuangan. Ini juga di dalam rumah yang sedang kebakaran. Situasi finansial dia sedang nggak baik, sedang nggak stabil. Situasi nyata dia sedang nggak baik ya. Ini gambarnya kepotong ya. Oke, Sora coba naikin gambarnya ya. Maaf ditiban di sini. Nah, maaf Sahara, aku seperti yang kemarin aku bilang ya, aku belum biasa untuk pakai layout baru, jadi masih nyesuaiin diri gitu. Ini syuting sendiri juga sambil mantauin posisinya. Ya begini deh ya, kalau wanita parubaya ya gitulah. Nah, Four of Pentacles ini kayak situasi keuangan dia, rumah, personal life-nya dia sedang dalam situasi kebakaran, dalam situasi yang gak stabil. Jadi dia perlu untuk membuat segala sesuatu itu stabil dulu. Namanya kebakaran, lagi gawat bahasanya gitu. Jadi dia itu kayak merasa kayak aku harus stabilkan dulu keuangan aku. Jadi kamu memang gini loh, dia memilih untuk pause gitu ya. Bukan karena dia nggak mau kamu, tadi kan saya udah bilang, tapi karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi dia akan ke depannya akan menunjukkan bahwa dia masih ingin berupaya. Dia ingin melakukan perubahan dulu sama hidup dia sebelum dia ke kamu. Sebenarnya di satu sisi Sora melihat bahwa uh, ada sisi dia itu untuk yang nggak mau gitu loh ya, nyusahin kamu, yang nggak mau ngambil kesempatan dari kamu, yang nggak mau kayak apa ya, kalau Sora lihat di sini kayak dia mau menunjukkan bahwa aku berusaha gitu loh, aku sebagai seseorang yang sayang kamu, aku berusaha, aku ingin bisa memberikan yang terbaik. Jadi di sini ada semangat ya dari dia untuk melakukan suatu aksi atau perbuatan perubahan. Si Knight of Wands akan ada progres dari belajar, proses, terus dia bergerak ke kamu ya. Nanti ketika dia sudah merasa dia sudah punya persiapan, dia akan datang dengan sendirinya kok gitu loh. Dia lagi sedang berproses karena banyak hal yang harus jadi energi yang harus dia tumpahkan, energi yang harus dia jalankan. Kalau yang Sora lihat di sini, dia akan ke kamu ketika memang segala sesuatunya sudah berproses dan ada perkembangan gitu. Kalau yang Sora lihat tuh Moon ya, jadi dia masih terus membayangkan kamu, masih ada koneksi secara pikiran juga, intuisi. Kalau yang Sora lihat di sini sih Garden
pertemuan dengan the lady, ya. Sebentar, Sora keluarin semua, mountain dan man. Gini loh, kalau Sora lihat di sini, ya, dia tidak ingin pertemuan kalian atau kalian bersama-sama malah penuh dengan masalah, ya. Karena dia memang menyadari dia itu punya banyak beban dan masalah. Makanya kalau yang Sora lihat di sini, gitu ya, dia itu ingin dulu menyelesaikan semua masalahnya, karena dia merasa tidak tenang. Ketika dia tidak tenang, emosi juga pasti nggak bagus, nanti jadi marah-marah, jadi berapi-api dan sebagainya gitu ya kalau yang Sora lihat. Jadi dia berusaha untuk memang menahan diri untuk tidak banyak komunikasi sama kamu, untuk nggak banyak bicara terlalu banyak sama kamu. Kalau hidupnya masih belum ada progres, dia masih penuh dengan kesedihan, karena berarti hidupnya masih banyak masalah yang masih menjerat dia, ya. Dan dia punya kesadaran bahwa dengan mood dia yang gak bagus, emosi dia yang gak bagus, dan situasi dia dengan banyak masalah, bertemu dengan kamu, intens sama kamu pun malah akan membawa masalah lagi. Karena kamu akan mulai menanyakan juga tentang bagaimana jadinya ke depannya, dan dia merasa aku belum bikin progres. Tapi dia masih punya hasrat yang mendalam sama kamu, gitu loh kalau yang Sora lihat. Jadi kalau Sora lihat, orang ini akan ke kamu nantinya, kapan waktunya, tergantung keadaan yang semakin membaik juga Sahara, gitu loh ya. Gak bisa dipus cepet-cepet gitu loh, karena situasinya udah kebakaran di sana. Gimana kalau udah kebakaran sih? Dan dia punya orang yang perfeksionis, dia ingin mencapai kestabilan dulu, segala sesuatunya jadi baik, baru dia akan bisa bergerak. Kalau Sora lihat di sini, nih, ya, orangnya memang orang yang perfeksionis, orang yang ingin berharap bisa memenuhi apa semua yang kamu inginkan dan semua harapannya dia, ya. Di sini ada angka 2, 4, 9. Nah, itu yang akan dijadikan petunjuk, ya. Bisa saja 2 bulan, bisa saja 2 minggu, amit-amit 2 tahun, ya kan? 4 bulan, 4 minggu, ya kan? 9 bulan, 9 minggu, atau bulan kedua, bulan keempat, bulan ke-9. Itu yang biasa Sora selalu pakai dalam pembacaan Sora di YouTube, ya. Ditunggu kalau memang mau nunggu, ya. Jadi gini, sorry ya, Sora agak keras dikit hari ini. Jadi jangan gini, udah nunggu terus marah-marah gitu, kayak aku Sora lama banget gini. Tidak ada yang maksa kamu untuk nunggu. Kamu punya pilihan atas hidup kamu, ya. Jadilah orang yang dewasa. Salah satu orang yang dewasa ciri-cirinya adalah menurut Sora, ya, dia bisa mempertanggungjawabkan pilihan hidupnya, gitu. Jadi kalau masih mau mempersalahkan orang lain atas keputusan hidup yang kamu ambil, gitu loh ya, itu menurut Sora nggak bijaksana. Jadi kamu harus tahu konsekuensi dari keputusan yang kamu ambil, ya. Ya namanya nunggu bisa saja lama, terus bisa juga nggak dapat apa yang kamu mau, gitu. Tapi kan Sora yakin dan percaya kalau kamu berserah, gitu ya, minta petunjuk juga dari yang di atas, gitu ya. Kalau memang kamu mau bantu, kamu bantu dia. Apa yang bisa kamu bantu? Tanya sama dia butuh apa, butuh bantuan apa, ya kamu bantu. Kalau memang enggak, ya sudah, kamu bantu secara doa, kamu minta petunjuk dari semesta ini, dari Tuhan. Kalau memang kalian akan sama-sama, akan bisa sama-sama kok, ya. Akan bisa sama-sama pada akhirnya, cuman nggak bisa cepat karena situasi seperti ini, situasi yang nggak baik, ya. Itu yang bisa Sora bilang, gitu loh. Jadi memang pada akhirnya kamu tahu, gitu loh ya, bahwa sesungguhnya selalu ada cinta di sana, ya. Jadi kalau kamu mengutamakan cinta dan perasaan, tunggulah orang ini. Kalau memang merasa mau yang pasti aja, mau yang cepet set, to be honest, I don't think so he or she is the one. Oke, untuk astrologinya ini semua elemen sebenarnya ada, ya. Semua elemen tuh sebenarnya ada, cuma memang cukup strong di Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, itu Sahara, ya. Sekarang kita mau coba lihat untuk alfabetsnya, ya. Kita mau coba lihat untuk alfabetsnya. Sekarang kemarin katanya Sora disuruh rapi. Kita coba ya. Coba rapih nih. Sora ambil kotaknya dulu buat wadahnya. Kita ceritanya coba rapih nih. Oke. Sebentar ya. Aduh.
Ya ampun, pinggang mau copot udah tua. Kamu di sini suka ada yang ngerasa itu nggak sih, kayak ya ampun pinggang suka encok-encok gitu loh ya kan? Dari sakit hati jadi sakit pinggang saya. Dua, oke. Sora tuh kalau ketawa bukan ketawain kamu. Sora ngetawain diri Sora sendiri ya, atau ngetawain keadaan yang miris ya. Jadi ketawa miris kadang-kadang. Jadi jangan negative thinking terus ya, Dek. Nah, tuh biar cakep katanya suruh susun. Aduh, Sora tuh orangnya nggak rapi loh sebenarnya. Oh, aku harus mengakui diriku nggak rapi, J. Saya tergolongnya berantakan. G, V, N, ya ampun, Ti. Nah, nih kayak orang bener nih ya kan, Ti, Sora Tarot disusun. Aku ketawain diri aku, soalnya aku nggak rapi, Kak. Z. Maafin ya, aku perempuannya emang kurang loh. M, R, E, L. Nah, sekarang udah rapi ya ceritanya. Satu episode rapi, minggu depannya udah berantakan lagi nih kalau lagi mood. Ya begitulah, Sora Tarot apa adanya aja. Oke, Sarah dicek ya nama depan, nama belakang, plat nomor kendaraannya juga bisa. Oke, semoga apa yang Sora sharingkan hari ini bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ya, dan jangan lupa kalau ingin tahu masalah ini lebih lanjut silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora ya, atau bisa juga kamu nontonin Sora di Snack App. Terima kasih, dan di TikTok ya, di Sora_tarot di TikTok ya Sora untuk pembacaan pendek. Terima kasih Sarah, sampai kita ketemu video yang berikutnya. I love you as always, bye bye.